Indonesia jadi negara peringkat ke-6 jumlah penderita DM terbanyak. Assalamualaikum Sobat Sitokain. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penyakit yang sering kali kita dengar di Indonesia, yakni diabetes mellitus. International Diabetes Federation atau IDF pada tahun 2019 menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat ke-6 dalam jumlah penderita DM yang mencapai 10,3 juta. Wow, banyak banget ya. Makanya kita perlu tahu nih tentang penyakit ini. Diabetes mellitus merupakan kondisi tubuh di mana tubuh kesulitan memindahkan glukosa dari darah ke sel, yang mengakibatkan kadar glukosa dalam darah menjadi tinggi. Diabetes sendiri dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Diabetes mellitus tipe 1 merupakan kelainan sistemik akibat defisiensi insulin absolut yang menyebabkan kondisi hiperglikemia. DM tipe 1 ini diakibatkan oleh kerusakan dari sel beta pankreas akibat dari proses autoimun. Sedangkan diabetes mellitus tipe 2 merupakan keadaan di mana tubuh masih memproduksi insulin, namun sel reseptor resisten terhadap insulin. Dari tadi kita ngomongin insulin mulu nih. Sebenarnya, apa sih insulin itu? Insulin merupakan hormon yang dihasilkan oleh sel beta pankreas yang bersifat anabolisme yang berperan mengatur metabolisme karbohidrat dengan cara memindahkan glukosa dari pembuluh darah menuju ke sel. Nah, selain insulin, ada sel alfa pankreas yang menghasilkan hormon glukagon yang bersifat katabolisme. Pada prinsipnya, peran glukagon adalah menaikkan kadar gula di dalam darah. Gejala dari diabetes ini sangat khas dan bisa kita hafalkan loh, yaitu 3P, polidipsi, poliuri, dan polifagi, disertai dengan penurunan berat badan. Pada DM tipe 1, gejala tidak akan tampak sampai kerusakan sel pada pankreas mencapai 90%. Duh, ngeri juga ya. Nah, terus bedanya gejala DM tipe 1 sama 2 apa sih? Nah, jadi gini nih. Kalau tipe 1, umumnya pasien tidak obesitas. Berkebalikan dengan tipe 2 yang mayoritas pasien mengalami obesitas. Pasien DM tipe 1 terjadi pada anak-anak, sedangkan tipe 2 banyak terjadi pada dewasa muda. Sedangkan untuk tipe 1 tidak erat kaitannya dengan riwayat keluarga, berkebalikan dengan tipe 2 yang erat kaitannya dengan riwayat keluarga. Ada beberapa pemeriksaan penunjang yang digunakan untuk menegakkan diagnosis diabetes mellitus. Yang pertama adalah pemeriksaan gula darah sewaktu atau GDS. Jika hasilnya lebih dari 200 mg per desiliter, sudah masuk ke dalam kategori diabetes. Kemudian ada pemeriksaan glukosa darah puasa. Jika hasilnya 100-125 mg per desiliter, termasuk ke dalam kategori prediabetes. Dan jika hasilnya lebih dari 126 mg per desiliter, masuk ke kategori diabetes. Kemudian ada pemeriksaan toleransi glukosa darah atau yang biasa disingkat dengan TTGO, di mana jika hasilnya 140-199 mg per desiliter termasuk ke dalam kategori prediabetes. Dan termasuk dalam kategori diabetes jika hasilnya lebih dari 200 mg per desiliter. Kemudian bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan HbA1c jika hasilnya 5,7% sampai 6,4% termasuk ke dalam kategori prediabetes. Dan jika hasilnya lebih dari 6,5% sudah termasuk ke dalam kategori diabetes. Nah, tambahan nih, pada diabetes mellitus tipe 1, kita perlu cek autoantibodi pankreas. Penanda antibodi dari autoimun terhadap sel beta pankreas antara lain adalah GAD atau glutamic acid dekarboksilase antibody, IA2 atau islet antigen 2, IAA atau insulin antibody, dan ICA atau islet cell cytoplasmic antibody. Diabetes mellitus dapat membawa beberapa komplikasi, baik terjadi pada DM tipe 1 maupun tipe 2. Pada tipe 1 bisa menyebabkan komplikasi seperti hipoglikemi. Kondisi ini dapat terjadi di saat asupan makanan tidak teratur, penggunaan insulin berlebih,
dan olahraga yang berlebihan. Kemudian ada ketoasidosis diabetik atau KAD, di mana pasien DM tipe 1 memiliki resiko lebih tinggi mengalami KAD dibandingkan dengan DM tipe 2. Lanjut ke komplikasi DM tipe 2 seperti nefropatik diabetik yang ditandai adanya mikroalbuminuria. Kemudian retinopati diabetikum yang dapat menjadi kebutaan, penyakit jantung koroner yang ditandai gejala nyeri dada tipikal, dan stroke iskemik maupun hemoragik yang ditandai oleh hemiparesis, disfagia, dan gejala neurologis lainnya. Sekarang kita lanjut ke tata laksana farmakologis dari diabetes mellitus. Kali ini kita akan membahas beberapa mekanisme obat yang sering digunakan. Yang pertama adalah insulin sensitizing yang terdiri dari golongan biguanide dan trazolidine. Kita bahas yang biguanide dulu yuk. Golongan biguanide berfungsi untuk meningkatkan pemakaian glukosa oleh sel usus dan menghambat absorpsi glukosa di usus. Efek samping dari obat ini antara lain seperti diare, konstipasi, dan defisiensi dari vitamin B12. Kontraindikasinya seperti pasien yang memiliki AKI maupun CKD. Nah, contoh obat dari golongan biguanide ini adalah metformin. Selanjutnya adalah golongan trazolidine yang bekerja sebagai agonis dari peroxime proliferator activator receptor gamma yang bertugas untuk merangsang sensitivitas dan menambah protein di permukaan insulin. Karena semakin banyak protein akan menambah kesensitivitasan. Efek samping dari obat ini adalah berat badan yang naik, gagal jantung, dan edema. Contohnya adalah proclitazone. Nah, mekanisme yang kedua adalah glucagon secretagogue yang terdiri dari dua golongan, yaitu sulfonylurea dan juga glinide. Sulfonylurea bekerja untuk meningkatkan sekresi dari insulin. Nah, contoh obatnya adalah glibenclamide, glibepirid, dan juga glycoside. Untuk golongan glinide, berfungsi untuk meningkatkan produksi dari insulin. Contohnya adalah repuglinide. Nah, untuk efek samping dari kedua obat ini adalah hipoglikemia dan juga berat badan yang naik. Serta, teman-teman harus berhati-hati dalam penggunaan obat golongan ini, khususnya bagi pasien yang telah lanjut usia. Lanjut mekanisme yang ketiga, ada glukosidase inhibitor yang bekerja menghambat alfa-glukosidase di dinding enterosit proksimal usus halus. Efek samping obat ini yang sangat khas adalah hiperflatus atau sering kentut. Kontraindikasi untuk obat ini ada diare dan begah, sedangkan untuk contoh obatnya adalah acarbose. Demikianlah informasi singkat tentang diabetes mellitus. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.